Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu kelompok bangun datar dengan anggotakan Adinda Nala Puspa Rizkia dengan NPM 2050 644, Nabila Kintara dengan NPM 2050 645, Suci Sukma Purwadini dengan NPM 2050 647. Saya sendiri Alvina Rahmawati Suroso dengan NPM 2050 664, Talita Intan Nurlita 2050 671, Preti Sinta 2050 674. Pengertian bangun datar. Bangun datar merupakan salah satu topik yang mempelajari objek atau bentuk berbentuk dua dimensi. Bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Bangun datar banyak diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bangun datar menurut para ahli. Yang pertama ada Imam Roji 1997. Bangun datar adalah bangun dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Kemudian menurut Elpa Wati 2012-201, bangun datar adalah ilmu yang berhubungan dengan pengenalan bentuk dan pengukuran. Dan kemudian menurut Sinega DKK 2013-300, bangun datar yang memiliki 4 sisi disebut segi 4, sedangkan bangun datar yang memiliki 3 sisi disebut segitiga. Kemudian ada juga menurut Julius Hambali Siskandar dan Muhammad Rahmat 1996. Bangun datar adalah bangun yang rata yang mempunyai 2 dimensi yang panjang dan lebar tapi tidak memiliki tinggi atau tebal. Kemudian menurut Rahaju 2008-252, bangun datar adalah bangun yang mempunyai 2 dimensi yaitu panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Bangun datar telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapannya yaitu bentuk ubin yang menyerupai bangunan persegi dan sisi meja menyerupai bentuk persegi panjang. Selain itu, ketika kalian bermain layang-layang, objek layang-layang menyerupai bangun layang-layang dan masih banyak penerapan bangun datar yang lainnya. Konsep terkait keliling dan luas bangun datar juga banyak diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari bangun datar. Yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang yaitu bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama panjang dan memiliki 4 titik sudut. Yang kedua yaitu persegi. Persegi yaitu bangun datar yang terbentuk dari 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar yaitu 90 derajat. Nah, yang ketiga yaitu layang-layang. Layang-layang yaitu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangan sama panjang dan saling membentuk sudut. Yang keempat yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dengan sudut hadapannya. Yang kelima ada lingkaran. Lingkaran yaitu himpunan semua titik pada bidang dalam jarak tertentu yang disebut dengan jari-jari dari suatu titik yang disebut dengan pusat. Nah, yang keenam ada belah ketupat. Belah ketupat yaitu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Yang ketujuh ada trapesium. Trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk di antaranya yaitu saling bersejajar namun tidak sama panjang. Nah, dari trapesium ini ada beberapa jenis trapesium. Yang pertama ada trapesium sembarang,
ada trapesium sama kaki, dan ada trapesium siku-siku. Yang terakhir yaitu ada segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 sisi berupa garis lurus dan memiliki 3 sudut. Selain memiliki 3 sisi atau rusuk dan sudut, sifat yang dimiliki segitiga memiliki besar sudut 180 derajat. Nah, segitiga juga ada beberapa jenis. Ada menurut panjang sisinya terdapat 3 jenis segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Menurut besar sudut terbesarnya, segitiga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Sifat dan rumus bangun datar. Yang pertama, persegi. Persegi memiliki sifat 4 sisi yang sama panjang atau 2 pasang sisi yang sejajar. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Dan luas persegi yaitu L sama dengan S dikali S sama dengan S pangkat 2. Dan rumus keliling persegi yaitu 4 dikali S. Dengan keterangan S adalah panjang sisi. Yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Dan rumus luas persegi panjang yaitu L sama dengan P dikali L. Dan rumus keliling persegi panjang yaitu K sama dengan 2 dikali P ditambah 2 dikali L sama dengan 2 dikali P ditambah L. Dengan keterangan P adalah panjang dan L adalah lebar. Selanjutnya yaitu segitiga. Segitiga mempunyai beberapa macam. Yang pertama, segitiga sama sisi yang mempunyai sifat ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku yang memiliki sifat sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Yang ketiga yaitu segitiga sama kaki yang mempunyai sifat 2 dari 3 sisinya sama panjang dan memiliki sepasang sudut yang sama besar. Yang keempat yaitu segitiga lancip yang mempunyai sifat ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Yang kelima yaitu segitiga sembarang yang mempunyai sifat ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Yang keenam yaitu segitiga tumpul yang memiliki sifat salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Lalu rumus segitiganya yaitu ada luas segitiga yang berumuskan setengah kali alas kali tinggi dan ada keliling segitiga yang berumuskan sisi A ditambah sisi B dan ditambah sisi C. Lalu jejar genjang. Sifat jejar genjang yaitu yang pertama memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Yang kedua memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang ketiga memiliki 2 diagonal yang membagi jejar genjang menjadi 2 sama besar. Rumus jejar genjang yang pertama ada luas jejar genjang yang berumuskan alas kali tinggi dan keliling jejar genjang yang berumuskan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 2P kali Q. Lalu selanjutnya ada trapesium. Sifat trapesium yang pertama yaitu memiliki sepasang sisi yang sejajar. Yang kedua memiliki 2 pasang sudut sama besar atau memiliki sudut siku-siku. Dan yang ketiga, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Rumus trapesium yang pertama ada luas trapesium yang berumuskan yaitu setengah dikali S1 ditambah S2 yang merupakan sisi yang sejajar dikali tinggi. Sedangkan keliling trapesium berumuskan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nama saya Alvina Ramawati Suroso dengan NPM 2050664. Di sini saya akan menjelaskan layang-layang. Mempunyai 2 pasang sisi yang panjang sama, mempunyai 1 pasang sudut yang berhadapan yang besarnya sama. Mempunyai 4 titik sudut diagonal saling berpotongan tegak lurus. Salah satu diagonal bangun ini membagi 2 sama panjang diagonal yang lain. Hanya mempunyai 1 simetri lipat. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 2 pasang sudut yang sama berhadapan sama besar. Diagonal saling berpotongan tegak lurus. Lingkaran memiliki 1 titik pusat, jarak sembarang titik pada lingkaran.
terhadap pusat adalah sama, mempunyai simetri putar tak terhingga, mempunyai simetri lipat serta sumbu yang tak terhingga, tidak memiliki titik sudut, memiliki satu sisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan di forum diskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.